Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik selalu ya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mendahulukan pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, Bapak pimpin ya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, adik-adik sekalian, Bapak absen dulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi pertahankan ya, semoga di kelas kita selalu hadir semua ya. Adapun yang tidak hadir itu karena dikarenakan sakit atau sebab lainnya, kita selalu doakan ya, semoga dia cepat sembuh. Dan kita juga jangan lupa untuk berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik sekalian, di sini sudah sarapan semua apa belum? Iya, bagus sekali ya. Jadi sudah semua. Oke, adik-adik sekalian, jadi ketika sudah sarapan semua, jadi pada saat mengikuti pembelajaran, adik-adik sekalian itu harus semangat dan fokus ya. Jadi jangan lagi ada yang tidak fokus, ada lagi yang tidak nyaman untuk belajar, mungkin dikarenakan rasa lapar dan rasa haus. Jadi jangan lagi ya, karena sekarang sudah sarapan semua, jadi semuanya harus fokus dan semuanya harus semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, adik-adik sekalian, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ya, benar sekali ya. Jadi pada hari ini kita mempelajari tema 1 dan subtema 3, yaitu tentang hidup rukun di sekolah. Nah, adik-adik sekalian, sebelum itu adik-adik sekalian, apa sih yang dilakukan ketika jam istirahat? Pasti berbagai kegiatan ya yang kita lakukan pada saat jam istirahat. Mungkin ada yang pergi ke perpustakaan, kemudian mungkin ada yang bermain bersama teman-teman, dan mungkin ada yang berbelanja bersama teman-teman. Adik-adik sekalian, kegiatan-kegiatan itu semua menunjukkan bahwa kita hidup rukun di sekolah ya. Jadi kegiatan semua itu menunjukkan bahwasannya kita hidup rukun di sekolah. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kakak punya contoh hidup rukun di sekolah. Apa itu? Yang pertama, saling menghargai. Adik-adik sekalian, jadi sikap menghargai itu sangat penting kita terapkan di dalam sekolah. Agar apa? Agar kita selalu hidup rukun di dalam sekolah, hidup berdamai di dalam sekolah. Yang kedua, itu saling menyayangi. Nah, adik-adik sekalian, contoh hidup rukun yang kedua adalah saling menyayangi terhadap teman-teman di sekeliling kita. Nah, adik-adik sekalian, mengapa saling menyayangi itu penting kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan sekolah? Itu agar kita selalu hidup rukun di dalam lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat, agar kemudian kita mempunyai banyak teman. Nah, yang ketiga itu saling menghormati. Nah, adik-adik sekalian, sikap menghormati adalah sikap yang sangat terpuji untuk kita terapkan di dalam sekolah kita, atau di dalam lingkungan sekolah kita, atau di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, agar apa? Agar tercapai hidup rukun di dalam sekolah maupun masyarakat kita. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong. Nah, adik-adik sekalian, mengapa kita saling tolong-menolong? Karena pada hakikatnya kita pribadi itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus saling tolong-menolong. Agar apa? Agar terjalin hidup rukun sesama kita, sesama teman, dan sesama orang-orang di sekitaran kita. Nah, adik-adik sekalian, tadi kan adik-adik sekalian sudah melihat berbagai contoh bagaimana hidup rukun di sekolah.
Nah, pada kesempatan kali ini juga kakak akan memberikan contoh hidup yang tidak rukun di sekolah, yang tidak boleh kalian contoh dan tidak boleh kalian ikuti ya. Nah, yang pertama diantaranya itu adalah sikap mengganggu teman pada saat beribadah. Nah, adik-adik sekalian, jadi sikap ini itu tidak boleh kita contohi ya, tidak boleh kita terapkan di dalam lingkungan kita atau di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena sikap tersebut itu tidak mencontohkan hidup rukun di sekolah. Nah, yang kedua adik-adik sekalian, saling mengejek. Nah, adik-adik sekalian, sikap tersebut itu tidak boleh juga kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Sikap mengejek ini itu tidak mencerminkan sikap menyayangi antara kita dengan orang lain. Jadi jangan ya kita ikuti sikap mengejek ini. Nah, yang ketiga adik-adik sekalian, itu mendiamkan teman kita ketika dia membutuhkan bantuan. Nah, adik-adik sekalian, sikap ini itu termaksud sikap yang tidak rukun ya di dalam lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi ketika ada teman kita yang membutuhkan bantuan, itu kita harus tolong ya, karena itu mencerminkan hidup saling tolong menolong. Dan ketika kita mendiamkan teman kita yang membutuhkan bantuan, itu mencerminkan hidup tidak rukun atau hidup yang tidak saling tolong menolong. Dan sikap ini itu tidak boleh dicontohi adik-adik sekalian, tidak boleh diterapkan di dalam diri kita atau di dalam lingkungan kita ya. Nah, adik-adik sekalian, tadi kan sudah Bapak perlihatkan bagaimana hidup rukun yang baik dan bagaimana sikap yang tidak hidup rukun. Jadi adik-adik sekalian, di situ kita mengambil pelajaran bahwasanya hidup rukun itu penting untuk kemudian kita mewujudkan di dalam diri kita, di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat kita, agar terjalin rasa menghormati, rasa saling menghargai, tolong menolong. Itu semuanya adalah hidup rukun di sekolah maupun di masyarakat. Oke, adik-adik sekalian, dengan adanya hidup rukun ini, kita pasti jalankan hidup kita itu dengan tentram, aman, damai, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik sekalian, mungkin itu ya materi Bapak pada hari ini, yaitu tentang contoh sikap hidup rukun dan contoh sikap hidup tidak rukun ya. Oke, adik-adik sekalian, ingat, Bapak kasih tugas ya. Jadi tugasnya mencari contoh minimal 3 contoh hidup rukun dan minimal 3 juga contoh hidup tidak rukun. Oke, pekan depan dikumpul ya. Oke, jangan lupa juga adik-adik sekalian untuk materi selanjutnya dipelajari di rumah ya. Jadi materinya yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Oke, adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.